Senin 4 April. Tahu kan kenapa penulis memakai angka 44? Pagi ini sesuai dengan tanggal lahirnya. Akhirnya Aji mengumpulkan kelima karyawannya yang sebelumnya memang telah ia rekrut dan juga keenam orang pemborong telah hadir di gudangnya. Dan juga semua keluarga Aji beserta Sinta telah hadir untuk sekedar membaca doa bersama sebelum memulai produksi awal. Terlihat sebuah nasi tumpeng yang dipersiapkan di atas sebuah meja berwarna coklat dan beberapa des air mineral beserta beberapa panganan kecil yang telah dipersiapkan. Maka sebelum memulai semuanya akhirnya doa bersama dipimpin oleh sang papa. Sebelum memulai aktivitas kita bersama saat ini, maka mari kita memanjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terlihat semua orang yang berada di dalam gudang memanjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Doa pun dipanjatkan oleh sang papa dengan serius sambil memejamkan kedua matanya. Beberapa saat akhirnya doa bersama selesai. Doa selesai. Amin, ujar semua orang sambil mengusap wajahnya masing-masing. Kita tosan dulu, kata Aji mengulurkan tangan kanannya. Dan semua orang, bahkan Dea pun ikut memegang tangan Aji dari samping. Sesaat Aji menoleh ke Dea lalu tersenyum. Saat semua tangan bersama-sama menyatu di atas meja, akhirnya Aji mulai meneriakkan sebuah kalimat dengan lantangnya. CV distribusi 44 Pratama, huha. Orang meneriakkan dua kata terakhir lalu mengangkat semua tangan dengan penuh semangat. Sebelum mulai bekerja, mari kita menikmati hidangan ala kadarnya, ujar sang papa menyuruh semua orang untuk menikmati hidangan makan pagi ini. Siap. Beberapa saat kemudian setelah semuanya selesai makan, maka Aji menyuruh mereka kembali berkumpul. Setelah memberikan beberapa arahan, akhirnya Aji mempersilahkan semua karyawan maupun buruh pemborongnya untuk mulai pekerjaannya masing-masing. Oke, semua sudah paham dengan kerjaan masing-masing kan? Tanya Aji dan semua karyawannya mengangguk karena memang 3 hari sebelumnya Aji telah melakukan training ke masing-masing orang sesuai bagiannya. Siap bos, udah bos. Oke, selamat bekerja. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya, ujar Aji. Lalu semua orang mengangguk dan mengawali pekerjaan masing-masing dengan penuh semangat. Bagaimana tidak semangat, Aji menjanjikan kelima karyawannya dengan gaji sebesar 3 juta per bulannya. Jauh di atas standar UMR, upah minimum regional yang berlaku di kota Makassar tahun itu. Dan Aji berjanji kelima orang itu akan diberikan upah lebih jika usahanya semakin maju. Dengan kata lain, semua tergantung masing-masing karyawan. Jika serius dan bekerja dengan penuh semangat, maka hasilnya akan menguntungkan buat masing-masing orang. Saat semua karyawan dan juga buruh pemborong mulai bekerja, Aji menoleh ke semua keluarganya sambil tersenyum. Mah, pah, jadi juga ya usahanya Aji. Tiba-tiba aja tanpa Aji sadari kedua matanya mengeluarkan air mata bahagia. Ya sayang, alhamdulillah. Akhirnya dengan semangat dan keinginan keras kamu membuatnya menjadi seperti ini, ujar sang mama dan juga papahnya sambil mendekat dan memeluk tubuh Aji yang sudah bergetar. Mah, pah, terima kasih atas support dan doanya selama ini, ujar Aji dipelukan kedua orang tuanya sambil meluapkan semua rasa kesedihannya dan juga kepedihannya saat ini. Ternyata pria itu akhirnya menangis juga. Sejak lama kedua orang tuanya tidak pernah lagi melihat tangisan Aji. Justru Aji menutup diri dan membentengi kesakitan selama ini dan mencoba terlihat tegar di hadapan semua orang. Dan sekarang, meskipun baru awal akan tetapi, Aji sudah bisa membuktikan bahwa ia bisa membuat sebuah usaha kecil yang akan membawanya ke masa depan yang cerah. Tanpa sadar, baik Sinta maupun kedua adik Aji meneteskan air matanya bersamaan saat melihat kerapuhan dan juga kebahagiaan ketiga orang di hadapannya yang sedang berpelukan. Terdengar suara tangisan bahagia Sinta maupun Adel dan Amel membuat Aji menghentikan kegiatannya lalu menoleh ke arah 3 gadis itu.
Thanks ya Mel, Del, udah support kakak selamat ini. Aji mendekati kedua adiknya lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Lalu bergantian Aji berdiri di hadapan dengan Sinta yang entah kenapa tidak bisa menahan tangisannya di hadapan Aji. Senyum. Thanks ya Sin. Salah belum sempat Aji menyelesaikan kalimatnya, Sinta segera memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Udah Ji, malu gua nangis di hadapan lu, ujar Sinta, membuat semuanya tersenyum bahagia. Kok kamu nangis dan manja gini, malu napa diliatin sama Bonyok dan juga Amel dan Adel tahu, kata Aji, namun ia tetap tidak membalas pelukan Sinta. Aji akhirnya berdiri dan menaruh kedua tangannya di kedua saku celananya sedang Sinta masih memeluknya erat. Ayah, dia memegang lengan Aji yang sejak tadi dicuekin oleh Aji, dan Sinta akhirnya tersadar lalu melepaskan pelukannya. Kata Sinta lalu berjongkok bersama dengan Aji. Kamu, kata Aji yang tersadar, di mana Sinta ikutan berjongkok dan langsung memeluk Dea. Biarin Ji, gumam sang mama saat menyadari Aji ingin menyuruh Sinta berdiri. Akhirnya setelah menghela nafas sambil mengangguk membiarkan Sinta memeluk Dea, segera Sinta memeluk Dea dengan penuh perasaan sambil mengecup kening dan juga pipi anak itu dengan kasih sayang. Sedangkan Aji hanya memperhatikan apa yang Sinta lakukan sambil sesekali menghela nafasnya. Sedangkan pikirannya tiba-tiba berkecamuk. Apakah ia harus menuruti permintaan orang tuanya? Saat ia masih melamun, Dea menyentuh lengannya lalu menariknya untuk segera memeluknya. Amel dan Adel juga tersenyum sambil mengangguk saat keduanya memandang kedua orang tuanya, mengisyaratkan bahwa mereka setuju jika Aji dan Sinta bersatu. Lalu setelah acara dramatisnya hilang, akhirnya masing-masing membantu para karyawan yang sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Terlihat sekali menjelaskan kepada bagian produksi jika menurutnya sedikit salah. Setelah menjelaskan kembali, Aji akhirnya menghela nafas lalu kedua matanya entah kenapa bergerak dan mencari sosok Sinta yang ternyata sedang sibuk membantu membersihkan meja bekas makanan tadi. Lama Aji memandangnya lalu entah kenapa Sinta menyadari bahwa dirinya saat ini sedang dipandangi oleh Aji. Maka gadis itu menoleh lalu saat mereka saling bertemu masing-masing tersenyum penuh arti. Sedangkan di dalam ruangan kecil terlihat Adel sedang menyetel sebuah lagu untuk memberikan semangat ke para pekerja. Karena Aji juga sudah menyiapkan sebuah komputer lengkap dengan dua speaker besar yang cukup terdengar seantero rukangan, maka lagu pertama yang Adel setel adalah lagu Despacito. Dengan musik remix dan ngebeat, akhirnya semua yang bekerja terpacu semangat dalam memulai awal baru berdirinya CVD44P. Terlihat Sinta bergoyang yang terlihat membuat beberapa karyawan yang melihatnya menjadi tambah semangat. Sedangkan Aji hanya menatap Sinta sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sebuah senyuman. Begitupun selanjutnya, lagu lainnya terputar dengan musik remix dan terlihat juga baik Amel dan Adel ikutan bergoyang bersama Sinta, membuat kedua orang tua Aji hanya tertawa dengan penuh kebahagiaan. Pokoknya keadaan dalam gudang yang agak panas karena Aji hanya menyiapkan dua kipas angin besar yang diatur mengarah ke bagian produksi.